Di video kali ini aku mau bahas boneka Dolly Toy Story dari Toy Story 3. Buat kalian yang udah subscribe aku dari lama atau kalian followers TikTok aku, kayaknya kalian tahu karakter favorit aku di Toy Story 3 itu adalah si Dolly ini dari mainan Bonnie. Dan buat kalian yang belum tahu Dolly itu siapa, walaupun aku yakin kalian semua itu tahu Dolly itu siapa. Dolly itu adalah mainan leader gitu, tapi di bagian mainannya si Bonnie. Jadi kan kalau misalnya Woody itu kan leadernya mainannya Andy. Nah kalau si Dolly ini leadernya mainan si Bonnie. Kira-kira kayak gitulah ya penjelasan singkatnya. Sebenarnya aku ini punya 3 boneka Dolly Toy Story ini. Yang satu versi Tinkway ini, dan 2-nya lagi itu DIY alias bikin sendiri. Nih yang ini bentar. Nah, jadi aku ini punya 3. Ini percobaan pertama aku. Ini percobaan terakhir, dan terakhir aku tetap maksa pengen beli yang versi Tinkway ini. Walaupun harganya agak bikin nangis ya guys ya. Tapi nanti di pertengahan videonya atau di akhir kayaknya bakal aku ada apa ya, kayak perbandingan gitu lah. Tapi sekarang kita bahas dulu yang versi Tinkway Toy ini. Nah, kalau dari secara visual itu ini sebenarnya boneka biasa aja sih guys. Tapi kalau misalnya kalian pegang-pegang kayak gini, ini tuh beneran high quality. Bahkan si rambutnya ini itu bahannya itu tebal dan susah banget ditembus pakai jarum ya menurut aku. Terus kayaknya yang bikin mahalnya itu adalah, kata Bang Mendy juga, adalah ini kancing-kancingnya nih. Yang ini sama si kancing kupu-kupunya ini. Karena aku pas bikin DIY itu sampai ngeprint dan harganya itu lumayan guys. Ini dia penampakannya lebih dekat ya guys ya. Ya overall bentukannya gini aja sama sih menurut aku ya, kayak di film. Cuma menurut aku pribadi ini tuh size-nya itu nggak begitu akurat kayak di film. Untuk ukuran barang collectible dari Tinkway Toy seharusnya ini tuh lebih tinggi lagi, sekitar 3-5 cm. Tapi ya udahlah ya, bukan masalah besar banget menurut aku pribadi. Kira-kira detailnya kayak gini, nih matanya besar, pupilnya besar, terus bajunya kayak gini, nih bajunya warna oranye, ada apa namanya, pattern warna kuning sama orange muda. Terus yang aku sebelin di sini itu, selain di sini itu nggak ada giginya, si ininya nih guys nih, apa namanya itu, kayak apa ya, sablon jahitan gitu. Karena di filmnya itu harusnya itu ada kayak benang kasur gitu, tapi ternyata di Tinkway Toy mereka memutuskan buat ini itu disablon. Tapi menurut aku harusnya dikasih apa namanya, benang kasur aja sih. Ini sayang banget kenapa harus disablon ya. Apakah mengurangi cost? Aku tidak paham. Dan belakangnya seperti ini. Dan belakangnya kayak gini aja sih guys, nggak ada yang spesial banget. Terus di sini ada tagnya. Dan di bawahnya kayak gini. Aku nggak ngerti kenapa ini harus dibedain warnanya antara badannya sama kakinya, padahal menurut aku nggak usah. Tapi kayaknya di film Toy Story 4 itu emang kayak gitu. Cuma si pattern menjahitnya itu beda. Nanti aku tampilin di sini nih ya. Nah di sini nanti aku tampilin di sini. Menurut aku sih kayak pattern jahitnya itu beda. Seharusnya si putihnya itu kalau misalkan emang mau movie accurate itu harusnya di sini gitu. Kalau buat detailnya ya ini beneran Dolly aja gitu kayak di filmnya. Dan tangannya kayak gini, tangan boneka biasa, kakinya juga ya biasa banget aja. Cuma ya ini kualitinya bagus sih menurut aku ya secara bahan. Dan menurut aku pribadi ya, yang lumayan tahu kain ini tuh high quality banget. Bahkan ya guys ya, si busanya itu apa ya, kayak agak keras padat gitu. Bagus lah pokoknya. Aku nggak ngerti gimana cara ngejelasinnya, tapi menurut aku ini high quality sih. Terus ini si bagian bordir ininya tuh rapi. Ini bagian mulutnya juga rapi. Terus ini nih, nah ini yang aku mau bahas nih. Ini tuh bagian apa ya, rambutnya itu bahannya itu bagus loh guys. Mungkin kelihatannya ini kain tipis biasa aja, tapi pas aku nyoba pindahin kancingnya, karena sebenarnya ini kancingnya itu aku pindahin guys dari sini ke sini, karena di filmnya itu memang posisinya itu di sini. Terus kalau misalnya kalian lihat ini kan memang kayaknya tuh ya udahlah kain biasa aja, kayaknya ditusuk jarum juga susah. Tapi ternyata ini tuh tebal dan kuat banget sih kainnya. Aku juga nggak paham kenapa kayak gitu. Dan kayaknya yang bikin mahalnya itu selain kancingnya kayak gini nih ya, ini tuh kan kancingnya itu custom ya. Kalau misalnya kalian cari di toko gitu kayaknya susah banget deh. Menurut aku selain kancingnya yang bikin mahal adalah si matanya guys. Karena mata-mata boneka kayak gini tuh apa ya, nggak ada yang pupilnya sebesar ini kalau misalnya kalian cari di toko. Dan ini tuh bahannya itu plastik guys, bukan kayak plastik yang tipis gitu yang bisa dipecet-pecet, enggak, tapi ini tuh plastik clear yang agak tebal gitu sih. Jadi mungkin itu yang bikin mahalnya. Tapi kayaknya untuk harga 1 juta lebih mungkin ini kemahalan. Tapi untuk harga 600.000, 500.000 menurut aku sih masih masuk akal ya. Ini perbandingannya sama Dolly aku yang bikin pertama kali.
Ini aku bikin pakai bahan kain flanel, terus ini dicatnya juga pakai cat akrilik dan enggak di coating. Terus bagian ini juga kayak gini, bagian kancing ini juga ngasal banget. Nah, tapi seenggaknya ini bagian ininya itu aku tuh pakai benang gitu loh guys. Jadi enggak pakai sablon gitu lagi. Kalau sablon emang mahal sih. Dan menurut aku yang susahnya adalah nyari kain flanel kayak gini, tapi warnanya yang mirip kayak gini. Ini aku nggak tahu sebenarnya nama bahannya apa, tapi ini tebal banget. Tapi kan alternatifnya itu kan kain flanel ya. Tapi aku nyari kain flanel yang warnanya kayak gitu susah banget. Jadi ya ada plus minus semuanya. Tapi ini costnya murah banget sih. Dan kira-kira penampilan belakangnya kayak gini. Ini dilem karena kalau misalnya dimasukin ke jahitan di tengah-tengah itu hasilnya sangat jelek. Dan ini aku pakai akrilik ngasal gitu. Nah buat yang ini, nah ini lumayan lah. Ini percobaan terakhir dan ini tuh kancingnya itu 3D print ya guys ya. Ini aku ngeprint ini itu sekitar berapa ya? Kayaknya 100.000 belum termasuk catnya. Nah, kalau matanya ini yang aku bilang nih, si matanya ini tuh plastiknya itu tipis guys. Bukan kayak plastik yang tebal kayak gini. Walaupun ini clear ya guys ya. Jadi beda banget sih memang. Dan ini tuh pupilnya gede. Kalau misalnya beli di toko itu, si pupilnya itu nggak pernah ada yang segede si versi Thinkway itu. Dan ini dia penampilannya bikinan aku sendiri. Ini mau aku jual. Jadi sebelum dijual aku mau masukin ke video ini dulu. Terus penampakan belakangnya gini, tetap ini dilem karena kalau misalnya dijahit di sini hasilnya nggak bagus. Dan ini masih tetap pakai akrilik, cuma lebih rapih aja sih. Nah, kalau yang aku itu plusnya itu warna ininya itu mirip sama yang ada di film. Sedangkan versi Thinkway Toy itu lebih muda adik-adik. Nah, kalau untuk size kayaknya beda dikit sih, beda 1 cm, 2 cm. Ya sekitar segituan lah, tapi ini sudah jelas paling bagus. Dan yang buat kepo harganya berapa? Aku beli dari Thinkway Toy ini harganya 1,6 juta. Tapi ini itu yang versi kayaknya ya bootleg. Bootleg itu aku nggak tahu KW atau apa. Coba kalian kalau yang tahu komen di bawah. Tapi menurut aku ini tuh cuma barang reject aja sih. Karena kalau kalian perhatiin si bagian mukanya ini tuh nggak terlalu simetris gitu. Jadi mungkin ini itu reject kali ya. Tapi nggak tahu sih, aku nggak tahu, so tau aja. Kalau kalian ada yang tahu coba komen di bawah. Adik-adik, ini emang overpriced sih. Tapi kenapa aku beli yang bootleg? Karena harga Thinkway yang aslinya itu yang loose kayak gini, nggak ada sertifikat, nggak ada boxnya itu harganya udah 4 juta. Dan sedangkan harga yang ada boxnya itu udah sampai 20 juta. Jadi aku beli yang ini aja harganya 1,6 juta gitu. Walaupun ini mahal banget, tapi karena aku ngefans itu jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Dan udah pembahasannya segitu aja karena aku bingung juga apalagi yang mau dibahas dari boneka kecil kayak gini. Dan buat kalian yang belum komen di video aku sebelumnya, pemenang giveaway-nya bakal aku umumin nanti di tanggal 25 Desember. Jadi jangan lupa komen dan jangan lupa subscribe, oke? See you on the next video, bye-bye!